Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Rizkanita Eka Putri dengan NPM 25081010350 dari kelas A081 mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi, dan di materi ini saya akan menerangkan 4 poin utama. Yang pertama, pengertian induksi. Yang kedua, prinsip dasar induksi. Yang ketiga, contoh proses berpikir induktif. Dan yang keempat, contoh penerapan induksi sederhana. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian induksi. Apa itu induksi dan buat apa sih induksi? Nah, induksi adalah sebuah metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat adalah induksi matematik. Melalui induksi matematik, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Nah, di sini lanjut ke kuantor atau quantifier. Sederhananya, kuantor adalah simbol dalam logika matematika untuk menyatakan seberapa banyak elemen dalam suatu himpunan yang memenuhi sebuah pernyataan. Yang pertama ada kuantor universal. Nah, simbol ini dibaca dalam kutip untuk semua. Nah, contohnya untuk setiap X anggota A berlaku X lebih besar dari 0. Misal, kita punya himpunan A yang isinya dalam kurung 1, 2, 3. Karena angkanya 1, 2, dan 3 semuanya lebih besar dari 0, maka pernyataan ini bernilai benar. Yang kedua ada kuantor eksistensial. Simbol ini dibaca dalam kutip ada setidaknya 1. Contohnya, terdapat X anggota A sedemikian sehingga X lebih besar dari 10. Misalnya, himpunan A isinya dalam kurung 5, 8, 12. Meskipun 5 dan 8 tidak lebih besar dari 10, tapi karena ada angka 12 yang memenuhi, maka pernyataan ini sudah dianggap benar. Yang ketiga ada eksistensial unik. Simbol ini dibaca dalam kutip ada tepat 1. Contohnya, ada tepat 1 X, anggota bilangan asli N, sedemikian sehingga X pangkat 2 sama dengan 1. Nah, pernyataan ini benar karena di dalam bilangan asli hanya angka 1 saja yang memenuhi syarat kalau dikuadratkan hasilnya 1. Sekarang kita masuk ke induksi matematika. Nah, ini adalah metode pembuktian untuk pernyataan atau proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ada 2 contoh besar yang kita buktikan nanti menggunakan metode ini. Yang pertama, membuktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dalam kurung N plus 1 per 2. Yang kedua, membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2. Nah, kenapa sih harus induksi? Pertanyaannya, kenapa kita harus pakai induksi matematika? Kenapa tidak dicoba manual saja? Nah, yang pertama, melalui induksi matematika kita bisa mengurangi langkah-langkah pembuktian. Kita bisa membuktikan semua bilangan bulat itu benar hanya dengan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, tanpa induksi kita harus mencoba semua bilangan bulat satu persatu sampai tak terhingga. Ini jelas tidak mungkin kita lakukan secara manual.
Nah, di sini kita ambil contoh, buktikan jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Nah, untuk yang pertama, n sama dengan 1, hasilnya adalah 1. Sesuai rumus, 1 pangkat 2 sama dengan 1, yaitu jawabannya benar. Yang kedua, n sama dengan 2. Kita jumlahkan 2 ganjil pertama, yaitu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sesuai rumus, 2 pangkat 2 sama dengan 4, yaitu jawabannya benar. Untuk yang ketiga, n sama dengan 3, kita jumlahkan 3 ganjil pertama, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Sesuai rumus, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jawabannya benar. Nah, untuk yang keempat, n sama dengan 4, jumlahnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 16. Nah, sesuai rumus, 4 pangkat 2 sama dengan 16, dan jawabannya benar. Nah, sampai kapan sih kita mau mencoba? Karena nilai n itu tak terhingga banyaknya. Jelas tidak mungkin kita cek satu-satu selamanya. Maka solusi pembuktiannya adalah gunakan induksi matematika. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip dasar induksi. Prinsip induksi sederhana merupakan metode pembuktian matematika yang memastikan suatu pernyataan benar untuk semua bilangan bulat positif dengan hanya 2 langkah. Nah, di sini untuk membuktikan pernyataan P dalam kurung N benar untuk nilai awal n tertentu, biasanya n sama dengan 1. Nah, langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang mengatakan bahwa P dalam kurung n itu benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Sebagai contoh, misalkan ada P dalam kurung n, yaitu suatu pernyataan mengenai bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa P dalam kurung n ini benar untuk semua bilangan positif n. Nah, untuk membuktikannya, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P dalam kurung n itu benar. Dan yang kedua, jika P dalam kurung n benar, maka P dalam kurung n plus 1 juga harus benar untuk setiap n sama dengan 1. Nah, dalam proses pembuktian ini ada istilah yang harus kita ingat agar tidak tertukar. Nah, langkah pertama yang membuktikan P dalam kurung 1 disebut sebagai basis induksi. Ini adalah pondasi awal kita. Langkah kedua sebagai langkah induksi. Di dalam langkah induksi, kita membuat sebuah asumsi atau andaian bahwa P dalam kurung n itu benar. Asumsi inilah yang kita sebut sebagai hipotesis induksi. Nah, jika kita sudah berhasil menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka secara otomatis kita sudah membuktikan bahwa P dalam kurung n itu benar untuk seluruh bilangan bulat positif n. Agar lebih mudah dibayangkan, di sini induksi matematika itu bekerja persis seperti efek domino. Nah, bayangkan di sini tuh kita punya barisan domino yang sangat panjang. Mendorong domino pertama itu ibarat basis induksi. Kita pastikan satu titik awal benar-benar jatuh. Setelah itu, domino pertama akan mendorong domino kedua akan mendorong domino ketiga, dan begitu seterusnya. Proses satu domino menjatuhkan domino berikutnya, inilah yang digambarkan oleh langkah induksi
atau dalam kurung jika N jatuh maka N plus 1 juga ikut jatuh. Nah, jadi cukup dengan mendorong satu domino pertama, kita bisa merobohkan seluruh domino yang ada tanpa harus menyentuhnya satu persatu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pembuktian pertama. Di sini kita diminta untuk membuktikan sebuah rumus klasik. Jumlah N buah bilangan bulat positif pertama adalah N dalam kurung N plus 1 per 2. Nah, secara sistematis kita misalkan P dalam kurung N adalah pernyataan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Ini kita harus membuktikan ini benar menggunakan dua langkah induksi. Nah, langkah pertama adalah basis induksi. Kita cek angka yang paling kecil yaitu N sama dengan 1. Nah, untuk N sama dengan 1, kita peroleh ruas kiri adalah 1. Ruas kanan kita masukkan angka 1 ke dalam rumus 1 dalam kurung 1 tambah 1 per 2. Hasilnya adalah 1 dalam kurung 2 per 2 yang sama dengan 1. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama-sama 1, maka basis induksi dinyatakan benar. Setelah basisnya terbukti, kita masuk ke langkah induksi. Di sini kita melakukan pengandaian. Yang pertama, kita asumsikan bahwa P dalam kurung N itu benar. Yang artinya kita anggap rumus 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2 itu sudah valid. Nah, berdasarkan asumsi tersebut, kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung N plus 1 juga benar. Kalau untuk N plus 1, maka deretnya bertambah satu suku lagi di ujungnya. Menjadi 1 plus 2 plus 3 plus titik plus N plus dalam kurung N plus 1 sama dengan plus dalam kurung N plus 1 buka kurung kotak dalam kurung N plus 1 plus 1 tutup kurung kotak per 2. Nah, kalau disederhanakan itu ruas kanannya menjadi 2 N plus 1 dalam kurung N plus 1 dan N plus 2. Nah, di sini kita fokus bagian penyelesaian aljabarnya. Nah, kita ingin membuktikan bahwa ruas kiri yang sudah kita tambahkan suku N plus 1 itu akan sama dengan rumus ruas kanan yang kita tuju. Nah, dari ini yang baris pertama dari hipotesis kita punya bentuk 2. Kita punya bentuk N dalam kurung N plus 1 plus N dalam kurung N plus 1 per 2. Di baris 2 di sini kita samakan penyebutnya menjadi 2 sehingga menjadi buka kurung N dalam kurung N plus 1 per 2 tutup kurung plus buka kurung dalam kurung N plus 1 per 2 tutup kurung. Di baris 3 ini karena kedua punya suku
kedua suku punya faktor dalam kurung n plus 1, kita keluarkan faktor tersebut jadi dalam kurung n plus 1 dalam kurung kotak n per 2 plus 1. Nah, di baris keempat ini bagian dalam kurung siku kita samakan lagi penyebutnya jadi dalam kurung n plus 2 per 2. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk n plus 1, n plus 2 dalam kurung n plus 1, n plus 2 per 2. Bentuk ini sama persis dengan rumus n plus buka kurung n plus 1 buka kurung dalam kurung n plus 1 plus 1 tutup kurung per 2. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi ini terbukti benar, maka rumus jumlah n bilangan bulat positif terbukti sah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2. Kita membuktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil pertama adalah n pangkat 2. Nah, untuk n sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil pertama adalah 1. Di ruas kanan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Karena sama, maka basisnya benar. Lanjut ke langkah induksi, kita gunakan 2 tahap lagi. Di sini kita andaikan P dalam kurung N itu benar, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik ditambah dalam kurung 2N minus 1 sama dengan N pangkat 2. Nah, kita harus tunjukkan untuk N plus 1 juga benar, barisannya menjadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik ditambah dalam kurung 2N minus 1 ditambah dalam kurung 2N plus 1 sama dengan N dalam kurung N plus 1 pangkat 2. Nah, di sini perhatikan deretnya yang tadi dalam kurung kotak 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik ditambah dalam kurung 2N minus 1 tutup kurung kotak ditambah dalam kurung 2N plus 1. Nah, kita ganti bagian di dalam kurung kotak yang hipotesis kita tadi, yaitu N pangkat 2, maka menjadi N pangkat 2 ditambah 2N plus 1. Nah, secara aljabar N pangkat 2 plus 2N ditambah 1 itu bisa difaktorkan menjadi dalam kurung N plus 1 pangkat 2. Nah, karena hasilnya sesuai, maka jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N pangkat 2 terbukti benar. Nah, sekarang masuk ke prinsip induksi yang dirampatkan. Simpelnya seperti ini. Jika prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk N sama dengan 1, untuk sembarang N sama dengan N0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan, atau bisa dibilang generalized introduction principle. Misalkan P dalam kurung N adalah pernyataan mengenai bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa P dalam kurung N itu benar untuk semua bilangan bulat N sama dengan N0. Untuk membuktikan ini, kita perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P dalam kurung N0 itu benar.
Yang kedua, jika P dalam kurung N benar, maka P dalam kurung P dalam kurung N plus 1 juga harus benar untuk setiap bilangan bulat N sama dengan N0. Nah, di sini kita ambil contoh 3. Di sini ada bilangan bulat tidak negatif N. Nah, kita buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah 2 pangkat N yang sama dengan 2 pangkat N plus 1 minus 1. Nah, di sini untuk N sama dengan 0, ruas kiri adalah 2 pangkat 0 yang hasilnya adalah 1. Ruas kanan kita masukkan rumus 2 pangkat 0 ditambah 1 minus 1 yang artinya 2 pangkat 1 minus 1. Hasilnya adalah 2 minus 1 sama dengan 1. Karena hasilnya sama-sama 1, maka basis induksi benar. Nah, sekarang kita buktikan langkah induksinya. Ini bagian aljabar. Nah, kita asumsikan P dalam kurung N itu benar, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 minus 1. Nah, kita harus tunjukkan bahwa suku berikutnya juga benar. Nah, di sini kita tulis deretnya itu seperti ini. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik ditambah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N ditambah 1. Nah, kita ganti bagian di dalam kurung dengan hipotesis kita, yaitu 2 pangkat N plus 1 minus 1. Maka menjadi 2 pangkat N plus 1 minus 1 plus 2 pangkat N plus 1. Karena ada 2 buah 2N plus 1, kita tulis menjadi 2 kali 2 pangkat N plus 1 minus 1. Sesuai aturan pangkat, 2 kali 2 pangkat N plus 1 itu sama dengan 2 pangkat N plus 2. Hasil akhirnya itu adalah 2 pangkat N plus 2 minus 1. Nah, karena hasilnya sesuai dengan bentuk rumus dalam kurung N plus 1, maka pernyataan ini terbukti benar untuk semua bilangan bulat tidak negatif N. Nah, di sini kita masuk contoh 4. Di sini tertulis untuk semua N sama dengan 1, buktikan dengan induksi matematik bahwa N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3. Nah, di sini basis induksinya N sama dengan 1. Kita masukkan N sama dengan 1 ke dalam rumus 1 pangkat 3 plus 2 dalam kurung 1 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, karena 3 adalah kelipatan, maka basis induksi benar. Nah, di sini kita asumsikan bahwa P dalam kurung N itu benar, yaitu N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3. Nah, kita harus tunjukkan bahwa
dalam kurung N plus 1 pangkat 3 plus N plus 1 pangkat 3 plus 2 dalam kurung N plus 1 juga kelipatan 3. Nah, yang pertama kita uraikan dalam kurung N plus 1 pangkat 3 menjadi N pangkat 3 plus 3N pangkat 2 plus 3N plus 1. Nah, lalu kita tambahkan dengan uraian 2 dalam kurung N plus 1 yaitu 2N plus 2. Nah, jika digabung hasilnya dalam kurung N pangkat 3 plus 2N plus 3N pangkat 2 plus 3N plus 3. Nah, dalam kurung N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3 berdasarkan hipotesis kita. Sisanya yaitu 3 dalam kurung N pangkat 2 plus N plus 1 itu jelas kelipatan 3 karena ada pengali angka 3 di depannya. Nah, penjumlahan dua bilangan kelipatan 3 pasti menghasilkan kelipatan 3, jadi pernyataan ini terbukti. Nah, sekarang masuk ke latihan 1. Di sini tertulis untuk setiap N sama dengan 3, jumlah sudut di dalam sebuah poligon dengan N sisi adalah 180 dalam kurung N minus 2 derajat. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik. Nah, basis induksinya di sini adalah N sama dengan 3. Nah, untuk N sama dengan 3, poligonnya berbentuk segitiga. Nah, kita tahu jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jika dimasukkan rumus 180 dalam kurung 3 minus 2 sama dengan 180 dalam kurung 1 sama dengan 180 derajat. Hasilnya cocok jadi basis benar. Nah, di sini langkah induksinya kita asumsikan untuk poligon N sisi jumlah sudutnya adalah 180 dalam kurung N minus 2 derajat. Ini kita harus tunjukkan untuk poligon dengan N plus 1 sisi jumlah sudutnya menjadi 180 dalam kurung N minus 1 derajat. Nah, jika dilihat dari gambar poligon ini, jika kita punya poligon dengan N plus 1 sisi, kita bisa membaginya menjadi dua bagian, satu poligon dengan N sisi dan satu buah segitiga dalam kurung P1 PK PK plus 1. Jumlah sudut totalnya adalah jumlah sudut poligon N sisi plus jumlah sudut segitiga. Nah, sesuai hipotesis 180 dalam kurung N minus 2 derajat plus 180 derajat, kita keluarkan angka 180 nya, jadi 180 dalam kurung N minus 2 plus 1 derajat sama dengan 180 dalam kurung N plus N minus 1 derajat. Karena hasilnya sesuai dengan rumus untuk N plus 1, maka proposisi ini terbukti benar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kelima. Di sini tulis di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Nah, biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen dalam kurung N sama dengan 8
selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja adalah benar. Nah, kita mulai dari angka terkecil yaitu N sama dengan 8 sen. Untuk membayar 8 sen, kita cukup menggunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen ini jelas benar. Nah, langkah induksinya kita asumsikan bahwa P dalam kurung N itu benar, yaitu biaya N sen bisa dibayar dengan perangko 3 sen dan 5 sen. Kita harus tunjukkan bahwa biaya N plus 1 sen juga bisa dibayar dengan cara yang sama. Nah, untuk membuktikan N plus 1 ada dua kemungkinan yang perlu kita periksa. Nah, yang pertama, jika dalam pembayaran N sen tadi kita menggunakan setidaknya satu perangko 5 sen, caranya kita ambil satu perangko 5 sen tersebut, lalu kita ganti dengan 2 buah perangko 3 sen. Hasilnya nilai totalnya bertambah 1 sen. Dari 5 menjadi 6. Sehingga kita dapat susunan untuk N plus 1 sen. Yang kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, artinya semua pakai 3 sen. Karena N sama dengan 8, minimal harus ada 3 buah perangko 3 sen. Yang ditotal jadi 9 sen. Nah, caranya kita ambil 3 buah perangko 3 sen tersebut, lalu kita ganti dengan 2 perangko 5 sen. Hasilnya nilai totalnya juga bertambah 1 sen. Dari 9 menjadi 10, sehingga kita dapat nilai N plus 1 sen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.